Halo guys, perkenalkan nama saya Vandayanti Suleman dengan NIM 190611021118. Saya dari kelas 4B3 Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama, teori motivasi, teori kepemimpinan, dan proses komunikasi. Berikut pertama, teori motivasi. Teori motivasi dibagi antara 3, yaitu yang pertama teori Abraham Maslow, teori X dan Y, dan teori Hertzsprung. Yang pertama, teori motivasi hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog, pada tahun 1943. Teori ini mengungkapnya jika 5 kebutuhan manusia berdasarkan hierarkinya, dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Berikut 5 kebutuhan manusia yang akan dibahas. Ini 5 kebutuhan manusia yang akan dibahas. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis. Misalnya saja seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman, dan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial dalam hal ini kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tentunya membutuhkan orang lain di dalam kehidupan mereka. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini biasanya setelah kebutuhan fisiologis, sosial, dan keamanan sudah terpenuhi. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tertinggi. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. Berikut teori motivasi X dan Y. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan oleh Imsi Zridor yang merumuskan 2 perbedaan dasar dari perilaku manusia. Berikut A. Teori-teori X. Kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja. Maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian, bahkan diperlakukan hukuman serta diarahkan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawab. Teori ini memang masih banyak digunakan beberapa organisasi dikarenakan para manajer menganggap jika anggapan-anggapan dalam teori tersebut adalah benar, serta bisa diamati dari perilaku manusia. Namun, sesuai dengan anggapan yang ada, teori tersebut memang tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Maka dari itu, Mr. J. Grigor menjawab dengan menggunakan teori yang didasarkan pada kenyataan. B. Teori Y. Berikut ini anggapan dasar dalam teori Y. Usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. Rata-rata seorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak. Tak hanya menerima namun juga ikut mencari tanggung jawab. Ada kemampuan yang sangat besar mendalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas di seluruh pegawai. Pengadilan yang dilakukan dari luar hukuman bukanlah cara yang tepat untuk mengarahkan kepada tujuan organisasi. 3. Teori motivasi, teori Hertzsprung. Ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor atau teori M dan H. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian, 2 kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan.
Dan kelompok dari faktor kedua merupakan iklim baik, yang mana dapat dibuktikan bukan sebagai sumber dari kepuasan kerja, namun sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor ini biasanya merupakan kondisi kerja, hubungan antara individu, serta teknik pengawasan dan gaji. Perbaikan dari faktor-faktor ini bisa mengurangi ketidakpuasan kerja lebih efisien, namun tidak bisa mengakibatkan dorongan kerja. Faktor iklim baik ini tidak akan memicu motivasi, hanya saja jika tidak ada faktor ini, maka tidak berfungsinya faktor motivasi. Materi kedua yaitu teori kepemimpinan. Teori yang pertama ada teori orang hebat, teori sifat, teori kepemimpinan situasional, teori gaya dan perilaku, teori transaksional, dan teori transformasional. Pertama, teori orang hebat. Mungkin sebelumnya rekan-rekan pembaca mendengar pernyataan bahwa seorang pemimpin yang hebat adalah mereka yang memang terlahir sebagai pemimpin hebat, bukan mereka yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Pernyataan ini menggunakan teori orang hebat atau great man teori, yang mana usaha orang-orang di zaman dahulu kala dalam pencarian sifat-sifat umum terhadap kepemimpinan membawa mereka kepada kesimpulan bahwa pemimpin yang hebat adalah orang-orang yang hebat yang dilahirkan ke dunia, bukan orang-orang hebat yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Berikut teori sifat. Pada teori sifat atau trait teori ini, para ahli mengemukakan bahwa setiap pemimpin memiliki mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin. Tidak seperti teori kepemimpinan yang sebelumnya, yaitu teori great man, yang mana banyak para ahli berpendapat seorang pemimpin adalah mereka yang terlahir dengan genetik kepemimpinan di dalam dirinya masing-masing. Teori sifat atau trait teori ini mengabaikan faktor genetik kepemimpinan tersebut. Tidak hanya itu, teori sifat ini juga tidak begitu yakin bahwa seorang pemimpin dapat dibentuk atau dilatih. Teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ini merekomendasikan kepada kita bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan yang perlu kita terapkan tergantung dengan suatu keadaan tertentu. Situasi seperti apa yang dimaksud dalam teori ini? Teori kepemimpinan situasional ini bergantung pada faktor-faktor tertentu seperti kualitas dan situasi para pengikut kita atau yang disebut dengan anggota tim. Teori gaya dan perilaku. Dalam teori gaya dan perilaku ini kita bisa melihat bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh seorang pemimpin semuanya tergantung dengan perilaku, sikap, dan karakteristik yang dirinya miliki. Dengan kata lain, keberhasilan kepemimpinan tergantung pada sikap dan perilaku pemimpin dalam memenuhi fungsi-fungsi kepemimpinannya. Teori transaksional. Ini adalah teori kepemimpinan yang hadir pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Dalam teori kepemimpinan ini, baik seorang pemimpin dan pengikut terlibat dalam praktik yang memungkinkan adanya pertukaran antara pengikut dan pemimpin. Dengan kata lain, teori ini digambarkan sebagai suatu asosiasi yang melibatkan pemimpin dan pengikut terjadi karena adanya serangkaian perjanjian antara pemimpin tersebut dengan para pengikutnya. Teori transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah sebuah teori yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, teori kepemimpinan transformasional mencakup dua elemen yang sangat penting. Kedua elemen yang dimaksud adalah relasional dan hal-hal yang berurusan dengan perubahan real. Teori kepemimpinan ini terjadi ketika satu orang atau sekelompok orang berhubungan dengan orang banyak dengan upaya untuk mengangkat posisi atau pencapaian para pemimpin dan pengikut atau yang dimaksud dengan anggota tim. Materi ketiga, proses komunikasi.
Jika tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti, komunikasi dapat dipakai dengan gerak tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Metode ini disebut dengan komunikasi non-verbal. Berikut gambar yang menunjukkan tentang proses komunikasi. Di situ ada sender, ada encoding, ada message, ada media, ada decoding, ada receiver, ada response, ada feedback, dan juga yang terakhir ada noise. Berikut penjelasannya. Pertama, sender. Sender adalah si penyampaian pesan atau komunikator. Sender adalah sebagai orang yang berinisiatif dalam menyampaikan informasi atau gagasan. Kedua, ada encoding. Encoding adalah proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Umumnya encoding menggunakan simbol sebagai media. Ada message. Message adalah pesan yang diwujudkan dalam simbol yang bermakna. Penyampaian dari pesan ini ialah yang menjadi alasan utama terjadinya komunikasi. Ada media. Media disebut juga saluran komunikator yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi agar diterima oleh komunikan. Yang kelima ada decoding. Decoding adalah proses di mana komunikan akan menerjemahkan pesan melalui lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Keenam, receive atau orang komunikan yang menerima pesan. 7 ada respon. Respon adalah tanggapan atau reaksi komunikan yang ditujukan terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator setelah pesan tersebut diterima. Kedelapan ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah wujud dari reaksi komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi ini ditujukan dengan cara memberikan kritik, saran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, 9 noise. Noise merupakan gangguan tidak terencana yang sering terjadi dalam proses komunikasi. Noise ini bisa membuat misunderstanding akibat perbedaan pemahaman antara komunikator dengan komunikan tentang informasi yang disampaikan. Itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kata nama tersebut. Terima kasih.